Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapli Saiful Pradiansa dari Prodi Manajemen dengan IPM 101213330. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Marifatul Insan mengenai hakikat penciptaan manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Marifatul Insan Idob. Nah, di sini saya sudah ada suratnya yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpalan darah. Lalu segumpalan darah itu kami jadikan segumpalan daging. Dan segumpalan daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami balut dengan daging. Lalu kami jadikan ia makhluk yang berbentuk, maka Maha Suci Allah, pencipta yang baik. Quran Surat Al-Mu'minun 12 ayat 14. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manusia adalah ciptaan Allah. Bukan hal yang aneh jika kita pernah mendapati kucing kita yang mati, tanaman kita yang kering, dan tetangga kita yang meninggal dunia. Semua yang hidup pasti akan mati. Ini adalah sebuah keniscayaan sejak Nabi Adam alaihissalam hingga kiamat nanti. Ketentuan ini tetap akan berlaku. Hal ini tentunya akan membuat kita berpikir bagaimana kematian itu bisa terjadi, kemana kehidupan yang sebelumnya. Dan pasti ada sesuatu kekuatan yang besar menggerakkan itu semua. Allahu Akbar. Oke, kita lanjut ke materi 3, yaitu proses penciptaan manusia. Tentu kita ingin tahu bagaimana proses penciptaannya itu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kronologis kejadian penciptaan manusia itu. Yang ke satu, mulai dari bahan baku penciptanya, proses perkembangannya, dan pertumbuhannya di dalam rahim ibu. Hingga ia kemudian dimatikan dan dibangkitkan kembali dari kematian itu. Kronologis penciptaan manusia itu kita dikomparasikan dengan ilmu modern, dengan analisis ilmiah saat ini. Unsur manusia hidup itu dari rangkaian unsur-unsur tertentu yang menyusun struktur kepribadiannya. Allah menciptakan manusia melalui 2 tahap. Pertama kali menciptakan jasadnya, kemudian meniupkan ruh ke dalam jasad itu. Sebagaimana pernyataan Allah dalam ayat di bawah ini. Maka apabila aku menyempurnakan penciptaan jasadnya, lalu kutiupkan dari ruh ke dalamnya, maka bersujudlah kamu kepadanya. Syad 72. Jadi, 2 unsur utama dalam kepribadian manusia itu adalah materi, yaitu fisik manusia, dan unsur ruh, yaitu hati dan jiwa manusia. Selain itu, 2 unsur tersebut ada 1 unsur yang membuat manusia menjadi makhluk Allah yang sempurna dibandingkan hewan dan tumbuhan. Unsur tersebut adalah akal. Ruh merupakan zat yang terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh itu untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpalan daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Namun, bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Segumpalan daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini, konteksnya adalah pembahasan hati, bukan hati secara fisik. Oke, yang kedua adalah akal. Akal adalah unsur dalam diri manusia yang berfungsi untuk menampung dan memahami informasi yang disimpan di dalam otak. Kemudian diproses di dalam hati. Karena itulah Al-Quran sering menyatakan bahwa kerja akal itu ada di dalam hati. Sebab memang tidak ada jeda waktu dari proses-proses itu. Selanjutnya, hasil keputusan hati itu akan menjadi tekad, dan tekad akan turun ke wilayah fisik menjadi tekad dan tindakan. Yang ketiga, fisik atau jasad. Fisik atau jasad memiliki tugas utama yang mengekspresikan kehendak dalam bentuk sikap dan tindakan yang diarahkan oleh akal dan keputusan jiwa. Oleh karena itu, fisik adalah kendaraan bagi akal dan jiwa kita. Menurut para ulama, Islam mengatakan, jika engkau mempunyai jiwa yang besar, niscaya ragamu akan lelah mengikuti kehendaknya tersebut.
Jadi kendaraan itu harus di-upgrade kemampuannya dan dipelihara terus-menerus agar sanggup membawa beban akal dan jiwa kita, sebab setiap masalah yang menimpa kendaraan ini akan mempengaruhi kondisi akal dan jiwa kita. Oke, kesimpulan dari materi hari ini, Ma'rifatul Insan, mengenai hakikat penciptaan manusia adalah bagaimana proses penciptaan manusia tersebut. Di sini proses penciptaan tersebut ada 3 hal, yaitu ruh, akal, fisik atau jasad. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.